Jutaan tahun yang lalu, sebelum peradaban manusia berkembang secepat saat ini, ada makhluk hidup yang sudah ada di muka bumi ini. Sisa-sisa kerangka atau sisa-sisa fosil sebagai bukti keberadaannya. Makhluk-makhluk tersebut merupakan hewan purba. Hewan purba adalah hewan yang ada pada masa lampau dan akhirnya punah karena beberapa faktor. Namun kenyataannya, tidak semua hewan purba punah. Terdapat sejumlah hewan purba yang masih hidup, baik di habitat darat maupun di habitat laut. Terdapat beberapa spesies hewan purba yang masih hidup hingga kini, dan beberapa ternyata dapat kita jumpai di Indonesia. Salah satunya adalah komodo. Hewan ini banyak yang mengira sebagai spesies keturunan dinosaurus. Benar atau tidak ya dugaan ini? Menurut paleontolog, komodo ternyata bukan spesies keturunan dinosaurus. Komodo itu berbeda dengan dinosaurus. Dinosaurus sendiri diperkirakan hidup dalam kurun 235 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Terakhir kali dinosaurus punah adalah sekitar 65 juta tahun lalu. Sedangkan komodo pertama kali muncul diperkirakan 30 juta tahun yang lalu. Ada jeda sekitar 35 juta tahun antara musnahnya dinosaurus dengan kemunculan komodo. Itu artinya ada jeda yang sangat panjang di antara fase musnahnya dinosaurus hingga munculnya komodo. Jadi, jika dikaitkan antara dinosaurus dan komodo, antara keduanya tidak ada hubungannya sama sekali, sebab keduanya hidup di masa yang berbeda dan terpaut sangat jauh. Komodo, yang dalam bahasa Latin adalah Varanus komodoensis, adalah spesies kadal terbesar di dunia yang masih ada. Komodo adalah kadal dari keluarga Varanidae. Komodo bukan hanya kadal terbesar di dunia, tetapi juga salah satu kadal yang paling agresif dan berbahaya, punya tenaga sangat kuat, sehingga mampu menjatuhkan mangsa meski ukurannya berkali lipat dari tubuhnya. Habitat komodo ada di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sebagai spesies purba, komodo juga memiliki daya tarik tersendiri karena mereka memiliki kelenjar bisa yang digunakan untuk memburu mangsanya. Bisa yang dimiliki komodo dapat menyebabkan darah tidak bisa menggumpal yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada mangsanya. Di habitat asli mereka, biasanya komodo dapat memangsa mamalia seperti rusa, babi hutan, ataupun monyet. Hewan purba lainnya adalah terenggiling. Terenggiling menjadi hewan purba yang juga masih kita dapatkan di Indonesia, dan kini status keberadaannya terancam punah akibat perburuan dan kerusakan lingkungan tempat mereka tinggal. Hewan purba yang satu ini menjadi satwa dengan bentuk karakteristik unik, yakni mereka memiliki sisik besar dan kasar sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman predator. Nama terenggiling berasal dari kata Melayu pengguling, yang secara harafiah diterjemahkan menjadi sesuatu yang menggulung, dan nama tersebut cukup harfiah karena itulah cara mereka mempertahankan diri. Saat terancam, mamalia kecil ini akan menggulung diri menjadi bola, sehingga hanya baju zirah mereka yang bersisik yang terlihat. Terenggiling di Indonesia memiliki nama latin Manis javanica, dengan populasi mereka menyebar di wilayah Sumatera, Bangka, Kalimantan, hingga Bali. Terenggiling dewasa mampu mencapai 8-12 kg dengan panjang tubuh 79 hingga 88 cm. Umumnya, tubuh terenggiling jantan lebih panjang dibandingkan terenggiling betina. Sisik terenggiling terbuat dari keratin, protein yang sama yang menyusun rambut dan kuku kita. Mereka menutupi hampir seluruh tubuh mereka, kecuali bagian bawah.
Terenggiling memiliki lidah yang sangat panjang. Lidah panjang hewan ini bisa membantunya mendapatkan makanan yang biasa berada di dalam tanah. Bahkan ukuran lidah terenggiling bisa mencapai lebih dari 40 cm atau lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Selain dibekali lidah panjang, hewan ini juga memiliki air liur yang lengket sehingga bisa dengan mudah menangkap banyak serangga. Terenggiling memakan serangga seperti semut, rayap, dan lain sebagainya. Tapi dari semua serangga, terenggiling lebih sering memakan semut dan rayap. Bahkan dalam sehari, seekor terenggiling bisa memakan 20.000 ekor semut. Sedangkan dalam setahun, ada sekitar 73 juta semut yang dimakan hewan ini. Hal ini membuat mereka menjadi pengendali hama alami yang hebat. Di samping terenggiling, hewan purba berikutnya adalah kasuari. Kasuari adalah makhluk paling mirip dengan Velociraptor di film Jurassic Park. Burung tinggi, berwarna-warni, berkaki dua ini memiliki ornamen besar seperti lempengan di bagian atas kepalanya dan cakar yang tajam seperti belati di kaki mereka. Cakar pada jari tengahnya bisa mencapai panjang 12 cm. Satwa ini juga memiliki kaki berotot yang mampu melakukan tendangan kuat. Jika merasa terancam, burung kasuari akan melompat dan menyerang dengan cakarnya, sehingga akan menyebabkan luka dalam yang mematikan. Bahkan, burung ini diketahui sering menyerang, bahkan membunuh manusia, walau ini sangat jarang. Ratites atau burung besar yang tidak bisa terbang, seperti kasuari, konon telah ada selama sekitar 60 juta tahun. Burung kasuari termasuk burung tertinggi ketiga dan terberat kedua di dunia setelah burung unta dan burung emu. Satwa ini dapat tumbuh setinggi 150 hingga 180 cm, di mana berat jantan sekitar 29 hingga 34 kg dan berat betina mencapai 58 kg. Tanduk pada burung kasuari tidak memiliki fungsi yang pasti. Tanduk sepanjang 18 cm ini pada dasarnya adalah pelindung kepala yang terbuat dari keratin. Meski di dalamnya kosong, tanduk ini memiliki kepadatan yang nyaris sama seperti paruhnya. Fungsi tanduk tersebut masih diperdebatkan. Banyak yang mengatakan tanduk ini berfungsi untuk menarik lawan jenis, menyingkirkan semak-semak, atau sarana berkomunikasi. Pada saat ini, kita dapat menemukan kasuari di Queensland Utara dan Papua Nugini. Pelikan adalah salah satu hewan purba yang masih dapat kita temui hingga sekarang. Pelikan telah ada selama kurang lebih 30 juta tahun. Burung air ini juga dianggap sebagai fosil hidup dan mereka tidak banyak berubah sejak zaman prasejarah. Fosil pelikan tertua yang ditemukan sangat mirip dengan pelikan masa sekarang dengan paruh yang identik. Pelikan merupakan salah satu burung yang bisa kamu temukan juga di Indonesia. Ciri yang paling membuatnya dikenali adalah paruhnya yang memiliki kantong dan leher panjangnya yang menekuk menyerupai huruf S. Di antara burung-burung yang bisa terbang, pelikan merupakan salah satu yang paling besar. Burung pelikan bisa punya panjang 180 cm dan rentang sayap mencapai 3 meter. Bobot mereka juga bisa mencapai angka 13 kg. Ukurannya ini bervariasi, tergantung tiap spesiesnya. Spesies pelikan Dalmatia yang paling panjang dan spesies pelikan putih merupakan yang paling berat. Pemahaman kalau kantong pelikan digunakan untuk menyimpan makanan ternyata salah. Burung pelikan tidak menyimpan makanan, melainkan langsung menelannya bulat-bulat. Kantong besar pada paruhnya itu lebih digunakan untuk menangkap ikan layaknya jaring. Begitu ikan masuk ke dalam paruhnya, pelikan langsung membuang air dengan memiringkan paruhnya, lalu menelan ikan yang terjebak di dalamnya. Hebatnya, kantong yang fleksibel ini
bisa memuat 3 galon air atau setara dengan 11 liter air. Hewan purba berikutnya yang masih hidup adalah ikan pari air tawar. Ikan pari air tawar raksasa dianggap sebagai salah satu ikan air tawar terbesar di dunia dan bisa tumbuh hingga 6,2 kaki atau 1,9 meter. Tidak hanya itu, beratnya juga bisa mencapai 1.300 pon atau 589 kg meski penampilannya tipis. Diyakini bahwa spesies ini berevolusi sekitar 100 juta tahun yang lalu, tetapi sekarang menghadapi kepunahan. Berwarna coklat hingga abu-abu, ikan pari raksasa berukuran lebar dan pipih, serta memiliki ekor yang panjang seperti cambuk. Mereka diketahui berkeliaran di sistem sungai di Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Seringkali mengubur diri di dasar sungai yang berpasir atau berlumpur. Mereka bernapas melalui lubang atau spirakel di bagian atas tubuhnya. Ikan pari mencari mangsa, biasanya kerang dan kepiting, dengan sensor yang terletak di sekitar mulutnya yang dapat mendeteksi medan listrik hewan. Meskipun ikan pari tidak langsung menyerang manusia, mereka adalah salah satu dari sedikit ikan raksasa yang dapat menimbulkan bahaya nyata. Setiap pari memiliki duri tajam di pangkal ekornya yang dapat dengan mudah menembus kulit dan tulang manusia, seperti anak panah berburu. Alat penyengat ini bisa sepanjang 15 inci dan biasanya memasukkan racun ke dalam luka korban.